Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel dan hunting dan fishing. Kali ini kebetulan saya baru bisa ikut menemani kebetulan kali ini bersama Bro Galih. Kita sedang berada di Menara Loji, tepatnya di Jatinangor. Mungkin untuk penjelasan menara ini Bro Galih mungkin lebih tahu, boleh silahkan dipaparkan. Oke, Mas Bro, semua teman-teman ya. Bukan lebih tahu ya, tepatnya saya cuma tahu sedikit saja. Cuma ya saya bisa menjelaskan cuma yang saya tahu. Jadi dulu dibangunnya Menara Loji ini pada tahun 1800 ya. Dibangun pada masa pemerintahan Belanda, lalu dilanjutkan oleh pemerintahan Australia dan digunakan untuk sebagai tanda peringatan dan pengawasan, teman-teman ya. Pengawasan kalau dulu ini area ini kan digunain untuk perkebunan karet. Ya, perkebunan karet. Jadi tepat di atas sana di menara. Kalau dulu itu di sana ada lonceng. Menurut berita yang saya baca-baca ya, artikel-artikel, ada lonceng. Nah, lonceng itu dibunyikan. Jadi setiap waktu memanen, istirahat, terus ganti batok wadah tempat karet. Ya, mungkin cuma segitu aja sih yang saya tahu ya. Kurang lebihnya ya saya minta maaf karena memang keterbatasan tentang pengetahuan saya mengenai Menara Loji ini, begitu teman-teman ya. Oke, jadi kebetulan di malam ini banyak sekali mungkin ya cerita-cerita, rumor-rumor yang beredar di luaran sana. Kembali lagi kepada mindset pola pikir kita, dimana kita berpikir sehat, berpikir positif, maka di situ yang ada akan menghasilkan positif. Tapi ketika sebaliknya, ketika kita berpikir masalah, mohon maaf sebelumnya, tanpa mengesampingkan hal-hal yang lain. Jadi saya tekankan lagi, tergantung mindset pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sehat, positif, insya Allah positif. Itu aja sih. Oke, mungkin langsung saja kita explore. Kita muter ke sebelah sana dulu, Kang ya. Boleh. Kita explore sini ya. Jadi ini areanya tidak terlalu besar teman-teman ya, cuma hanya sebatas menara ini yang bisa kita eksplor. Sama ini boleh dibilang tempat wisata umum juga, dibuka untuk umum 24 jam. Dan kebetulan alhamdulillah saya lihat sih di daerah sini ya, antusias dari para wisatawan di sini cukup tertib, tidak terlalu kelihatan banyak sampah. Itu yang ingin selalu kita tekankan, dimanapun tempat wisata, tempat ziarah atau apapun, tolong sampah, nomor utama sampah. Itu aja sih. Oke, silakan. Mungkin kita bisa lihat ini, jadi ini dibangunnya pakai apa gitu kan. Oh iya. Nah, ini coba diinjak ya sedikit. Nah, bisa dideketin aja kan, nggak apa-apa. Nah, jadi menara ini dibangun seperti biasa teman-teman ya, pakai bata merah. Terus ini adukannya, mungkin kalau dulu bukan adukan, ini kayak tanah, itu apa ya saya kurang tahu. Cuman bahannya ya seperti biasa, bata merah gitu ya. Sama ini di area sekeliling saya lihat, kalau siang sih kayaknya ini enak banget, nyaman gitu buat istirahat, buat baca-baca, buat merenung, buat berteduh gitu. Sama di sana ada, kalau saya lihat sih ini pohon beringin sudah cukup lumayan tua ya.
yang kalau misalnya dilihat secara kasat mata mungkin boleh dibilang angker, tapi kalau kita lihat sih di sini ini adalah seni. Ini adalah seni alam, seni yang dibuat oleh alam gitu. Ketika kita menjaga alam kita, maka alam itu akan memberikan seni yang indah buat kita, ornamen-ornamen yang bagus. Mari kita lihat ini. Ini kalau dilihat dari akar-akarnya kayaknya udah Puluhan tahun, udah lama ini. udah lama ya. Ini seni alam. Alhamdulillah sih ya, walaupun ada beberapa ya seperti ini. Tolonglah, ini adalah aset kita gitu. Ini adalah peninggalan sejarah kita, jadi tolong untuk selalu dijaga gitu. Saya tekankan lagi untuk selalu dijaga. Coba kita muter yuk Kang, kesini Kang. Kita muter ini apa namanya? Area ini. Kita muter. Ada yang aneh sih. Sebentar. Ini jujur aja ya teman-teman semua ya. Saya melihat sebuah sosok yang bisa disebut mungkin apa, tapi saya berusaha untuk coba lihat ke teman-teman ya. Coba sini. Bentar ya, saya coba ini dulu. Nah, ini dia teman-teman. Oh enggak. Saya di sini cuma sedang menikmati sih ornamen-ornamen. Kalau menurut saya ini adalah seni yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Karena menurut saya benar, saya takjub gitu loh. Ini buatan alam, buatan pencipta Tuhan gitu. Segimanapun pintarnya orang di arsitek, di desainer, wah nggak bakal sempurna ini sih. Sumpah ini keren banget, keren ini. Alam menyatu dengan alam. Jadi terbentuk alami ya, terbentuk alami oleh alam. Yang sering saya dengar sih katanya di sini tuh rumor-rumor yang sering terdengar ya itu karena halusinasi, terus pola pikir, mindset sih, kembali lagi ke mindset. Ya alhamdulillah kebetulan saya di sini tepat pukul 1.30. Alhamdulillah nyaman, tenang gitu, enak lah, adem, sejuk. Mungkin kita ada ini ya, salah satu narasumber Kang Oman Ahli. Bisa ini kita ngobrol-ngobrol bareng Kang Oman. Mari. Assalamualaikum Kang Oman. Waalaikumsalam. Gimana Kang Oman sebagai warga, ya istilahnya masih warga Bandung lah ya, mungkin Bang Oman sudah mengenal daerah ini. Menurut Kang Oman gimana Kang di lokasi ini Kang? Oh, Kang Oman demam kamera. Oh, Demam kamera. ini kita ngadep lampu. Tapi Ya, sejauh Kang Oman di sini, alhamdulillah ya Kang ya, nggak ada hal mistis atau apapun gitu Kang. Enggak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enak, tenang gitu ya, sejuk ya. Sejuk. Buat istirahat. Ya. Nanti kembali lagi ke pola pikir kita, mindset kita ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, ke tempat apapun, kalau mindset kita sehat, pola pikir kita sehat ya itu. Insya Allah. Insyaallah. Tapi ini jujur Kang ya, Kang Oman memang nggak lihat sesuatu atau gimana, ngerasakan sesuatu atau seperti ya tempat biasa-biasa aja gitu. Yang Kang Oman rasain, kalau misalkan Kang Oman ngerasain sesuatu ya apa bilang aja gitu. Enggak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Nah, jadi nggak ada Biasa hawa murni gitu. Oh, murni. berarti nggak ada sesuatu hal yang apa katanya negatif lah, sosok atau apa bagaimana nggak ada ya. Enggak ada.
Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Sebenarnya di sini kita hanya ingin mengeksplor, ingin jalan-jalan. Kita ingin memperkenalkan kalau di daerah kita tuh banyak gitu loh tempat-tempat wisata yang boleh dibilang kata orang begini begitu, tapi menurut saya alhamdulillah enak gitu. Ini adalah peninggalan sejarah, jadi harus kita lestarikan, harus kita jaga. Intinya itu aja sih. Oke, mungkin buat teman-teman subscriber, buat dimanapun, kalau misalnya insya Allah kita ada rezeki, insya Allah kita ada usia, boleh di komen, bisa cantumkan daerah mana, insya Allah nanti kalau ada rezeki kita bisa datangin, kita bisa silaturahmi lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin terus keseruan bersama kami. Mantap, pokoknya mantap. Oke, teman-teman semua ya, khususnya ini saya menekankan sekali untuk Anda jangan pernah membuat settingan. Jadi jangan pernah mengotori tempat lah istilahnya. Tempat ini benar-benar murni, nggak ada apapun, suatu hal apapun nggak ada. Jadi jangan mengada-ngada seolah-olah terjadi hal sesuatu. Itu Anda menjatuhkan suatu tempat. Hati-hati Anda itu. Jadi kalau saya sarankan ya, ini adalah sebuah pengetahuan. Jadi ini tuh adalah peninggalan sejarah yang siapapun harus tahu, harus mengenal gitu. Jadi jangan sampai ketika orang pengen tahu, pengen mengenal untuk pelajaran, apalagi sejarah gitu loh, yang mesti kita ketahui dan mesti kita lestarikan gitu. Jangan sampai ketika orang ingin datang itu takut dengan ya hal-hal yang sudah dirumorkan gitu. Karena tidak saya pungkiri, banyak dari kalangan-kalangan yang saya kenal gitu, banyak yang cerita, Kang saya pengen kesini tapi katanya begini. Alhamdulillah beberapa tempat sudah kita datangi dan alhamdulillah nggak ada. Kalau kita pikirannya sehat, hati kita bersih, tidak ada niatan untuk berbuat jahat, insya Allah kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, lindungan Allah selalu bersama dengan kita. Subhanallah, insya Allah. Itu aja sih dari kita, Pak ya. Jangan terpaku dari omongan cerita dari luar, dan terpaku dari rumor-rumor yang beredar. Itu sejarah yang patut kita lestarikan, yang patut kita jaga. Semua harus mengenal, yang namanya sejarah harus mengenal. Itu aja sih dari kita, Pak ya. Mohon maaf kalau misalnya dari kita ada salah-salah kata, ada salah-salah perilaku. Terima kasih. Itu aja sih. Oke.